Kemudian cara ngecek spool ini sudah terbakar apa tidak. Yang pertama adalah sampean tusuk kabel yang warna kuning. Yang pertama ya, pastikan ketika jari-jari sampean yang sebelah kiri ini nempel bodi dari spool. Jika lampu LED-nya ini nyala berarti spoolnya sudah terbakar. Contohnya kayak gini. Nah ya, ini kan nggak nyala. Oke, kita tempelkan nggak nyala. Oke ya, jadi spool ini aman. Yang kabel nomor 2, oke aman. Kabel nomor 3, oke aman. Jika kita tempelkan bodi kayak gini, ngetes kabelnya, tapi di LED-nya ini nyala kayak gini, ada kontinuitas, berarti spoolnya sudah terbakar. Oke, yang pertama itu dulu ya. Ini saya sisino. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Nunu Mudi. Di sini saya ingin memberikan informasi tentang taspen ajaib ya Mas ya. Taspen ajaib yaitu buat ngecek seperti kabel putus apa tidak ya, kontinuitas kabel nyambung apa tidak, kemudian buat tes sinyal sensor CKP kabelnya putus apa tidak, kemudian buat apalagi cek spool 3 fase ya. Ini kepunyaan CBR OLD ya, yang 3 fase. Kemudian 3 fase punya Vario ini juga. Kemudian buat cek listrik juga bisa. Oke. Sekarang akan saya videokan tentang misal Anda menemukan atau pengecekan kabel ya. Yang pertama kabel dulu. Kabelnya itu putus apa enggak? Jalurnya itu memang jalur kabel ini apa enggak gitu ya. Caranya gini Mas ya. Sudah saya masih dapat berapa ini? Kemarin laris banget ya untuk kawan-kawan bengkel ya. Nah, contohnya kayak gini, oke. Ini adalah taspen ajaib kalau menurut saya ya. Karena multifungsi buat ngecek listrik PLN, kemudian buat ngecek spool 3 fase, buat ngecek sensor CKP, sinyal koil, masa standby atau tidak. Caranya pemakaiannya seperti akan saya videokan Mas ya. Oke, di sini kita akan ngecek spool 3 fase dulu ya. Nah, di sini ada spool CBR. Nah, kita cek antara kabel sini sampai lilitan yang terakhir di ujung sini, kabelnya putus apa tidak. Jika putus, tidak nyala, berarti kabelnya putus ya. Kita cek satu persatu. Kan di spool CBR ada 3 kabel kuning, itu jenis 3 fase ya. Oke. Kita cek kontinuitas kabelnya apakah nyambung apa enggak sama yang ujung lilitan terakhir ini ya. Oke. Nyambung ya. Oke, kemudian kabel yang nomor 2 kita cek juga nyambung aman. Soalnya spool ini baru ya. Kemudian yang nomor 3 buat contoh saja. Ngecek lilitannya apakah putus apa enggak, tidak putus. Nah, kemudian cara ngecek spool ini sudah terbakar apa tidak. Yang pertama adalah sampean tusuk kabel yang warna kuning. Yang pertama ya, pastikan ketika jari-jari sampean yang sebelah kiri ini nempel bodi dari spool. Jika lampu LED-nya ini nyala berarti spoolnya sudah terbakar. Contohnya kayak gini. Nah ya, ini kan nggak nyala. Oke, kita tempelkan nggak nyala. Oke ya, jadi spool ini aman. Yang kabel nomor 2, oke aman. Kabel nomor 3, oke aman. Jika kita tempelkan bodi kayak gini, ngetes kabelnya, tapi di LED-nya ini nyala kayak gini, ada kontinuitas, berarti spoolnya sudah terbakar. Oke, yang pertama itu dulu ya. Ini saya sisino. Kemudian ngecek di jenis Vario ACG ya. Spoolnya kita cek. Oke. Jika ini ada kontinuitas dengan massa, misal ada kontinuitas dengan massa ya,
tangan kita tempelkan massa body. Nah, jika ada kontinuitas dengan massa, bentar. Nah, kayak gini ya. Ini kan nggak ada. Berarti spool ACG ini yang jenis starter ACG ini aman, Mas ya. Oke, aman. Tangan saya tak tempelkan body, aman. Kemudian ngecek spool ngisi apa tidak, normal apa tidak, kayak gini. Kita hidupkan motornya dulu. Ya, kita hidupkan motornya dulu, kemudian kita lepas spoolnya. Nah, di sini setiap kabel apakah nyala apa tidak. Jika salah satu tidak nyala, berarti otomatis spoolnya sudah terbakar ya. Oke. Yang pertama nyala. Oke. Yang kedua nyala. Oke. Yang ketiga LED-nya nyala. Berarti spool ini keadaan bagus dan tidak ada kontinuitas dengan massa body ya. Matikan dulu. Nah, ketika mati arusnya sudah tidak ada ya. Ini soalnya ngecek arus listrik juga bisa, arus AC ya. Dari spool juga bisa. Kemudian ngecek apa lagi ya? Ngecek kontinuitas kabel. Nah, kontinuitas kabel. Misal di CKP ini saya lepas ya. Ini ada kabel putih strip merah. Kita cek di ECU-nya juga. Misal sampean kabel ini kok apa? Ada apa namanya? Gini Mas ya. Misal sampean ada kedipan sensor CKP yang sampean cek itu kabelnya tidak ada nih levelnya, itu kabel putih strip merah ya. Berarti sampean lanjut sampean antara soket CKP sini, sambungan sini sama ECU ya, di soket ECU ini sampean lepas ya. Caranya gini Mas, enak sampean ngecek kontinuitas kabel nyambung apa tidak. Kita cari kabel yang warnanya sama di soket CKP. Putih strip merah. Oke, kita tusuk jarum nomor 1 2. Nah, jika tangan kita tempelkan di sini ya. Tangan kita tempelkan di sini ya. Ini loh Mas ya. Ujung yang kita cek kabel warna tusuk pakai jarum pentol, warna kabelnya merah strip putih strip merah sama dengan di sensor CKP. Jika nyala berarti kabelnya tidak ada yang putus. Contohnya kayak gini. Nah, nyala ya. Berarti kontinuitas kabel ini nyambung. Jika tangan saya lepas yang atas di soket ECU, maka lampu tidak akan nyala. Ketika saya tempelkan lagi, oke, nyala tidak, nyala tidak. Nah, berarti ini kontinuitas kabel nyambung dengan sempurna ya. Jika ini tidak nyala, berarti ada kabel yang putus ya. Ada kabel yang putus. Caranya bagaimana ngeceknya? Ya kayak gini Mas, cek kontinuitas kabel yang putus. Atau juga bisa buat cek sinyal CKP ya, kayak gini. Contohnya bentar. Tak masukkan soket ECU-nya. Oke. Kita cek satu persatu. Yang tidak kita cek di sensor CKP itu adalah kabel hijau dan kabel coklat. Kalau kabel hijau adalah massa, pastikan kabel hijau ini ada massa ya. Massa standby. Ngeceknya pakai ini juga bisa. Nah, ya. Tangan yang satu kita tempelkan ke massa body ya. Nah, kayak gini ya. Oke. Oke ya, massa body, massa off-white terserah sampean ya. Oke. Nyala berarti massa standby. Kemudian kita ngecek sinyal sensor CKP. Kabelnya warnanya biru strip kuning. Ini adalah sensor CKP yaitu pulser ya, bagian pulser. Kita cek. Sambil kita hidupkan motornya ya. Kita starter. Start. Nah ya. Oke. Ini starter saya, magnet saya putar. Oke. Oke, berarti sensor CKP kabelnya normal, aman. Misal ini tidak nyala berarti kabelnya putus. Putus yang mana? Ya sampean cek kabel kontinuitas kabel soket sensor CKP sama ke ECU. Misal gak putus di situ berarti ini sama sensor CKP inputnya di apa namanya spool itu berarti ada yang lemah atau ada yang putus di situ ya, error itu ya. Sekarang kabel putih strip hitam ini adalah sensor Hall. Kita cek juga seperti sensor CKP ke warna kabelnya itu kepunyaan pulser ya. Warna biru strip kuning itu ngeceknya sama dengan kabel warna putih ada 3 ini berstrip ya. Caranya kita tempelkan pakai taspen, ujung tangan kita tempelkan di sini. Starter kita jalankan ataupun kita engkol ya. Kontak harus on. Nah ya. Sinyal sensor Hall respon. Oke. Ketiga kabel ini sama warna putih. Ada stripnya Mas ya.
kita cek satu persatu. Kontak on. Nah ya, bentar. Oh belum anu ini, nggak tepat ini. Ini tak tepat nih. Ngecek sensor CKP sinyalnya. Oke. Nah ya. Oke. Kalau motor hidupkan, nah sinyalnya langsung melotot. Kalau starter atau magnet kita goyang-goyang cuma kayak gini lah ya. Oke. Ngecek sinyal sensor CKP. Taspen multifungsi mas ini ya. Sampean pesen di saya juga bisa ntar ya. Oke, saya siapkan. Kemudian kita ngecek sinyal. Misal sampean menemui apa namanya, starter nggak bisa atau sinyal masanya atau apa ya. Yang pertama gini, saat kontak on, sampean misal menemui gini ya. Saat kontak on, di sini kan kok kelistrikan nggak jalan, di speedometer mati, berarti sampean lepas yang namanya relay kaki 4 dulu ya. Relay kaki 4 dulu. Sampean lepas. Bentar. Oke. Kemudian pastikan yang kabel 1 ini ada apa namanya? Masa standby ya. Ini. Masa standby. Nah, oke. Ini masa standby, tapi tangan kita yang satu ini kita tempelkan di masa ya. Di masa bodi. Masa bodi aki gini enggak masalah ya. Nah, ini masa standby. Kemudian yang satunya kita cek kan nggak ada. Jadi ini adalah arus 12 volt. Kita cek pakai alat scanner manual dari saya ya. Oke. Yang satu saat kontak on ada 12 volt. Tapi jika sampean menemui motor yang kelistrikannya tidak jalan ya, pastikan di relay kaki 4 atau relay utama yang sebelah sini ya. Ini mas ya. Nah, kan ada 2. Nah, yang sebelah saya tusuk anten ini adalah 12 volt. Yang sebelahnya sini, ini adalah masanya ya. Oke, kita cek. Oke, kita cek 12 voltnya saat kontak on ada ya. Oke, kemudian masanya. Kalau masanya tidak ada mas di sini ya. Ini tangan kita tempelkan kayak gini. Ini ke negatif aki atau negatif body ya. Bodi apapun itu ya. Nah, ini akan nyala. Jika di sini tidak nyala, maka masa buat relay kaki 4 ini putus. Jadi langkahnya gimana? Ya sampean cek kabelnya, telusuri kabelnya mana yang putus, atau sampean jumper yang kabel yang input sekun sini sampean putus, kemudian yang putusannya nggak usah pakai, yang ke sekun ini sampean kasih yang dari aki langsung aman, nggak ada efek samping, nggak ada merusak part-part lain atau ECU ya. Percaya sama saya. Oke. Ini yang masanya standby, jadi relay kaki 4 ini sudah dialiri arus 12 volt saat kontak on, dan juga sudah ada masa, berarti relaynya sudah aktif. Jika kelistrikan tidak jalan, maka sampean cek yang namanya relaynya ini aktif apa enggak, normal apa enggak gitu ya. Oke. Kemudian ngecek apa lagi? Ngecek sinyal masa starter ya. Lepasin dulu ini. Nah, sinyal masa starter, maka sampean harus tanpa relay kaki 5 starter bisa hidup mas ya. Asal yang kedua kabel ini ya, kedua sekun maksudnya, kedua sekun pinggir-pinggir sampean jumper pakai kabel bisa, pakai alat ini juga bisa ya. Oke, kayak gini ya, sampean jumper. Kemudian kita ngecek sinyal masanya. Oke, ngecek sinyal masanya. Tangan kita nggak usah nempel ke bodi kalau gini ya. Ngecek sinyal masa dari ECU yang buat starter. Jika nyala berarti sinyal masanya ready ya. Oke. Coba tak kontak on. Tombol starter tak pencet. Fokus. Oke. Nah, oke ya. Tombol starter saya pencet. Tes ya. Oke, sinyal masa ada ya. Sinyal masa buat relay kaki 5 ada, buat starter ini. Ini gini mas ya. Jadi 12 volt dari switch rem, kemudian masuk ke tombol starter 12 voltnya, kemudian dari tombol starter masuk ke ECU untuk memerintahkan ECU mengeluarkan sinyal massa ke relay kaki 5 yang sebelah pinggir kiri mas ya, pinggir dewi gini, yang tengah pinggir dewi gini ya. Cara ngeceknya seperti ini, tangan kita taruh di atas, kemudian tombol starter kita pencet. Saat tombol starter kita pencet, jika di sini lampu LED-nya itu nyala, berarti sinyal massa sudah
ada, sudah respon ya. Nah ini ya. Oh ini tak pites-pites ini, sebentar. Tak tengah nih. Nah oke, masuk ya. Oke. Nah ini lebih padang ya. Oke. Oke, lebih padang ini ya. Nah ini sinyal massa dari ECU untuk mengaktifkan relay kaki 5 atau relay starter. Oke. Jika kita pencet kayak gini, maka starter akan aktif. Oke ya. Oke. Contohnya kayak gitu. Kemudian buat ngecek apa lagi? Ngecek apa mana ya? Oh, wakai bos iki bos atine bos. Kontinuitas iki akeh. Buat ngecek sepul ya. Sepul wis apa urung? Sepul mangkok wis apa urung ya? Lupa saya. Oh wis ya. Sepulnya ya, sepul wis, kontinuitas kabel. Pastikan kalau ngecek sepul 3 fase seperti ini ya. Pastikan ini tidak ada hubungannya dengan massa ya, kayak gini. Ini tangan saya tak tempelkan bodi atau aki. Nah, jika di sini nyala, berarti sepulnya sudah terbakar ya. Ini kan nggak nyala. Kalau nyala misalnya nyala begini loh ya, itu berarti sepulnya itu terbakar. Oke, tak kembalikan lagi. Kemudian ngecek apa lagi ya? Sinyal sensor CKP sudah. Kontinuitas kabel seperti ini mas, kontinuitas kabel seperti tadi ya. Nah ini seperti ini. Misal ini kabel biru, kita pegang sini pakai jari kita. Ini kita cek pakai sini. Nah ini kabel ini bener apa enggak ini? Nah kayak gini ya. Oke, kabelnya tidak putus. Jika ini tidak nyala berarti kabelnya putus, gitu ya. Kemudian ngecek apa mana? Wakai mas. Ngecek koil, sinyal massa koil, sinyal massa koil ya. Warnanya kabelnya kuning ya, sinyal massa koil. Tempelkan pakai ujung jari-jari kita ya, kayak gini ya, bagus. Nah, sinyal massa koil. Motor kita starter, bisa apa enggak ini buat koil? Si bos. Nah ya, tapi jari-jari kita yang satu ini harus nempel bodi. Ngecek sinyal massa koil. Kita starter. Oke. Oke. Oke, sinyal massa koil sudah, kabelnya kuning di input koil ya. Tapi jari-jari kita yang satunya harus nempel bodi ya, kayak gini ya. Kita starter. Oke. Hujan bos. Hujan bos ya. Bikin lagi sepi, tak buat konten dulu. Oke. Sinyal massa koil sudah. Kemudian ngecek apa mana? Wakai bos ya. Terus sampai lek tuku nang aku ora apa-apa. Massa koil. Oke, taspennya ya kayak ini mas taspennya ya. Nah, jika kena massa kita loh, nyala tadi. Oke. Kemudian ngecek listrik ya. Positif listrik. Positif listrik yang mana? Ini masih negatif kan, ini belum saya aktifkan kayak gini ya. Belum ini. Ini masih belum ada arus. Nah, ini ada tanda merah. Ada merahnya ya. Ini berarti negatif. Fokus. Ada merah berarti negatif. Kemudian yang satunya ada merah berarti negatif. Tapi kalau positifnya itu mati ya. Positifnya itu mati. Kalau negatifnya itu nyala. Kalau kena positifnya itu mati. Kemudian kita tempelkan di sini, warna merahnya tidak ada. Cuma warna hijau. Itu adalah positif dari listrik ya. Jadi ini taspen ajaib multifungsi ya. Kemudian ngecek kabel putus. Nah, ngecek kabel putus. Jadi sampai pegang kayak gini ya. Kabel listrik putus atau tidak? Nah, kayak gini ya, merambat gini. Merambat gini ya. Jika putus, maka cahayanya akan mati, padam. Contohnya di sini juga ya. Nah, ini kan dari listrik ya. Tak cek kabelnya. Nah, oke, nyala. Kita urut nyala. Di sini ada, di sini ada, di sini ada, di sini ada, di sini ada. Wow, ada semua mas loh ya. Oke. Di sini juga ada. Di sini ada.
di sini ada ya. Yang turut misal sampai nemu kabel pedot berarti lete ini orang nyala gitu loh. Mati lampu. Mati lampu ah, Bos? Mati lampu, Bos. Besok wis. Mati lampu. Oke. Ngecek pengapian. Oke. Kontak on. Apa nih sing guru macet iki? Wis. 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 Oh iki. Ini kaki 5. Kita ngecek pengapian ya. Starter. Bukan, Bos. Bukan. Bos. Ngecek pengapian di koil ya. Ngecek pengapian di koil. Cukup sampai gini kan saja ya. Ya. Pengapian jalan ya. Oke. Pengapian ke busi. Oke. Jalan. Oke. Oke. Atau di input sinyal masanya koil. Ini. Nah ya. Kayak gini ya. Sinyal masa koil. Lalu di pengapiannya di cok busi ini. Oke. Nah, gini Mas ya. Ini nyala. Ngecek pengapian. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu. Soalnya hujan ya Mas ya. Salam jos.